Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah 2026 Masehi. Breaking news. Hakim vonis bebas Del Pedro DKK perkara penghasutan demo Ricu Agustus 2025 dikutip dari artikel merdeka.com. Terdakwa Direktur Eksekutif Lokataru Del Pedro Marhain dan 3 orang lainnya, yaitu Muzaffar Salim selaku staf dari Lokataru, Syahdan Hussein selaku aktivis Gejayan Memanggil, dan mahasiswa Universitas Riau Harik Anhar divonis bebas oleh majelis hakim atas perkara dugaan penghasutan yang berujung kericuan saat aksi demonstrasi pada Agustus 2025. Diketahui, putusan hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum 2 tahun penjara. Menurut jaksa, mereka terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penghasutan. Perbuatan tersebut dilakukan melalui unggahan 19 konten di media sosial yang dinilai memicu eskalasi kerusuhan. Konten-konten tersebut diunggah melalui sejumlah akun media sosial, antara lain Blog Politik Pelajar, Lokataru Foundation, Gejayan Memanggil, dan Aliansi Mahasiswa Menggugat yang pengelolaannya berada di bawah persetujuan para terdakwa. Jaksa menilai konten-konten tersebut berisi ajakan yang bersifat provokatif dan menghasut masyarakat, termasuk melibatkan pelajar dan anak-anak untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Mari kita mengenang kembali demo Agustus 2025 yang menewaskan beberapa orang, termasuk Afwan Kurniawan, seorang ojol yang ditabrak oleh mobil rantis. Dan berikut timeline demo Agustus 2025 dikutip dari Wikipedia. Pada tanggal 25 hingga awal September 2025, unjuk rasa disertai kerusuhan terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Unjuk rasa ini awalnya dipicu oleh protes terhadap adanya tunjangan baru bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yakni berupa tunjangan perumahan. Selain itu, juga didorong oleh adanya kenaikan pajak bumi dan bangunan yang terjadi di beberapa wilayah, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan kenaikan biaya hidup. Unjuk rasa kemudian meluas menjadi bentrokan yang lebih besar setelah seorang pengemudi ojek daring, Afwan Kurniawan, ditabrak dan dilindas oleh kendaraan lapis baja polisi yang berusaha menerobos massa saat terjadi kericuhan di Jalan Penjernenihan 1, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kematian Afwan memicu gelombang protes masyarakat, terutama dari sesama pengemudi ojek daring dan mahasiswa. Unjuk rasa ini dipicu oleh usulan tunjangan perumahan baru untuk anggota parlemen. Tunjangan yang diusulkan sebesar 50 juta rupiah per bulan, 10 kali lipat dari upah minimum DKI Jakarta, ditambah dengan tunjangan makanan, transportasi, dan gaji pokok yang sudah ada, memicu kemarahan masyarakat umum. Frustrasi ekonomi semakin parah akibat kenaikan biaya makanan dan pendidikan, pemutusan hubungan kerja massal, serta kenaikan pajak properti yang diberlakukan oleh pemerintah daerah sebagai akibat pemotongan dana dari pemerintah pusat. Protes tersebut juga dipicu oleh pernyataan kontroversial dari anggota DPR sebagai tanggapan atas ketidakpuasan yang semakin meningkat di kalangan masyarakat umum yang dianggap tidak peka
Anggota DPR dari Partai Nasdem Nafa Urbach mendukung kenaikan tunjangan dengan alasan bahwa anggota DPR mengalami kesulitan perjalanan menuju tempat kerja. Dia kemudian meminta maaf di media sosial menyusul reaksi publik atas pernyataannya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Syaroni dari partai yang sama menyebut masyarakat umum yang menuntut pembubaran parlemen sebagai orang terbodoh di dunia. Syaroni kemudian mengklarifikasi pendidikannya dan membela sesama anggota parlemen. Anggota parlemen lain dari Partai Amanat Nasional dan mantan pelawak Eko Patrio mengunggah video parodi Nirpati yang dipandang sebagai ejekan terhadap kekhawatiran publik. Sebuah laporan dari BBC Indonesia menghitung bahwa pendapat resmi anggota DPR lebih dari 100 juta rupiah per bulan berdasarkan pengungkapan bahwa anggota DPR menerima tunjangan perumahan sebesar 50 juta rupiah per bulan dan bersama dengan gaji serta tunjangan lainnya, total pendapatan resmi mereka dapat mencapai lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, sebuah lembaga swadaya masyarakat, berpendapat bahwa laporan BBC tersebut tidak memperhitungkan take home pay anggota DPR yang dapat mencapai 230 juta rupiah per bulan atau sekitar 2,8 miliar per tahun. Angka ini berdasar dari data daftar isian pelaksanaan anggaran DPR untuk periode 2023-2025. Total anggaran gaji dan tunjangan bagi 580 anggota DPR diperkirakan mencapai 1,6 triliun rupiah pada 2025, meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya, 1,2 triliun pada 2023 dan 1,18 triliun pada 2024. Namun mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sekaligus mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahfud MD membantah klaim bahwa gaji anggota DPR tidak akan mencapai 250 juta rupiah per bulan, dengan menegaskan justru total pendapatan mereka bisa mencapai miliaran rupiah setiap bulannya. Afwan Kurniawan adalah seorang pengemudi ojek daring yang meninggal dunia setelah ditabrak dan dilindas kendaraan taktis Brimob berjenis Barakuda dalam sebuah insiden di lokasi unjuk rasa. Menurut sejumlah saksi mata, Afwan sebelumnya jatuh setelah terpeleset saat berusaha menyeberang jalan, lalu tertabrak dan dilindas kendaraan tersebut. Walaupun berada di sekitar lokasi demonstrasi, ia tidak ikut serta dalam aksi tersebut. Peristiwa ini kemudian memicu unjuk rasa yang lebih besar di berbagai daerah di Indonesia, sekaligus mendapat perhatian luas dari masyarakat, media nasional, perusahaan transportasi daring, dan kepolisian. Dan ini juga ada tuntutannya. (25 Agustus 2025), unjuk rasa dengan tajuk "Bubarkan DPR" terjadi di depan gedung DPR karena masalah anggaran DPR yang dinilai terlalu tinggi di tengah himpitan ekonomi masyarakat. Selain itu, massa juga menginginkan perubahan lainnya seperti terkait RUU perampasan aset. Unjuk rasa juga terjadi di Medan. Ribuan mahasiswa, pekerja, dan pengemudi ojek daring ikut serta dalam demonstrasi menuntut pemerintah pusat mencabut kebijakan pajak baru. Demonstrasi berubah ricuh ketika polisi memblokir akses jalan utama menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara. Para pengunjuk rasa merespons dengan membakar ban dan mendirikan barikade. Aparat keamanan menerjunkan satuan pengendali massa yang menyebabkan puluhan orang luka-luka dari kedua belah pihak. Tanggal 27 Agustus, pengunjuk rasa di bawah komando Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tanjung Pura menyerbu gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Barat, menyuarakan penolakan mereka terhadap kenaikan tunjangan anggota dewan. 15 pengunjuk rasa ditangkap oleh kepolisian daerah dengan dalih melakukan perlawanan dan perusakan fasilitas umum. Para pengunjuk rasa yang ditangkap dibebaskan 2 hari kemudian setelah menandatangani pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya.
Pada hari Kamis 28 Agustus, ribuan pengunjuk rasa terutama mahasiswa, aktivis politik, siswa SMA, SMK, dan anggota serikat buruh bentrok dengan polisi di Jakarta di luar gedung DPR. Protes yang dipimpin oleh kelompok buruh seperti Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh memulai aksinya dengan 6 tuntutan utama, yaitu mengakhiri alih daya, menaikkan upah minimum, menghentikan PHK massal, dan mereformasi pajak ketenaga kerjaan. Meskipun proses buruh awalnya berakhir damai, demonstrasi mahasiswa kemudian meningkat menjadi kekerasan. Ketegangan meningkat ketika beberapa mahasiswa mencoba memanjat pagar gedung DPR dan melempar benda-benda ke gedung, yang mendorong polisi untuk mengerahkan gas air mata dan meriam air bertekanan tinggi. Bentrokan menyebar dari kompleks DPR ke kawasan perbelanjaan di dekatnya dan bahkan ke jalan tol utama dan jalur kereta api, mengganggu transportasi umum dan menyebabkan penutupan stasiun Palmerah dan Tanah Abang. Kekerasan memuncak pada malam hari ketika sebuah kendaraan lapis baja polisi menabrak dan menewaskan seorang ojek berusia 21 tahun bernama Afan Kurniawan di daerah Bojongkongan. Insiden tragis ini yang terekam dalam video dan menjadi viral memicu kemarahan dan menyebabkan kerusuhan lebih lanjut. Sebagai tanggapan, kerumunan pengunjuk rasa, termasuk rekan-rekan ojek Kurniawan, berkumpul di markas Brimob, membakar mobil dan melemparkan batu. Ketegangan meningkat setelah sejumlah mahasiswa mencoba memanjat pagar gedung DPR dan melemparkan benda-benda ke gedung, yang mendorong polisi untuk mengerahkan gas air mata dan meriam air bertekanan tinggi. Bentrokan menyebar dari kompleks DPR ke kawasan perbelanjaan di dekatnya hingga ke jalan tol utama dan jalur kereta api, mengganggu transportasi umum dan menyebabkan penutupan stasiun kereta Palmerah dan Tanah Abang. Protes berlanjut pada hari Jumat 29 Agustus dengan para demonstran menuntut pertanggungjawaban atas kematian Afan Kurniawan. Seruan keadilan menyebar di media sosial dan demonstrasi baru direncanakan di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia. Serikat Mahasiswa seluruh Indonesia menyerukan protes terhadap kebrutalan polisi, sementara pemerintah Provinsi Jakarta berjanji untuk membantu pemakaman Kurniawan. Ratusan mahasiswa Universitas Indonesia menggelar demonstrasi di luar Mabes Polri, menuntut pencopotan Kapolri. Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia juga mengorganisir pawai dari FX Sudirman ke Mabes Polri, memprotes tindakan represif aparat. Polisi anti huru hara kembali menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa yang berkumpul di Mabes Brimob. Protes tersebut menyebabkan penutupan jalan-jalan utama dan banyak perusahaan menginstruksikan karyawan mereka untuk bekerja di rumah. Menanggapi kerusuhan di depan markas Brigade Mobil, pasukan marinir dan pasukan Kostrad dikerahkan untuk membentuk barikade antara massa dan barikade mobil dan menenangkan para pengunjuk rasa. Anggota marinir dan Kostrad mengevakuasi 8 kendaraan yang terbakar dari lokasi protes. Asisten intelijen Kostrad Brigadir Jenderal Muhammad Nas kemudian bernegosiasi dengan para pengemudi ojek daring, berjanji untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada Polisi Nasional dan mendesak para demonstran untuk tidak memindahkan protes mereka ke tempat lain. Para demonstran di Jakarta mendapat dukungan medis dari Iluni FKUI yang juga mengecam keterlibatan Brimob dalam kematian Afan Kurniawan. Sekitar pukul 16 WIB ada laporan penjarahan di sebuah toko sekitar kawasan Senen setelah polisi menembakkan gas air mata ke arah demonstran. Sekitar pukul 17, ketegangan unjuk rasa di dekat gedung parlemen meningkat dengan petasan dilemparkan ke dalam kompleks parlemen dan CCTV di sekitar kompleks dirusak. 1 jam kemudian, hujan deras memaksa sebagian besar demonstran mencari tempat berteduh itu, meskipun beberapa di antaranya tetap bertahan. Unjuk rasa di Jakarta terus berlanjut hingga malam dengan demonstran menjebol gerbang di dekat Sekretariat Jenderal DPRD RI sekitar pukul 20. Aparat keamanan termasuk Brimob dan TNI merespons dengan mendorong massa mundur dan mendirikan barikade sebagai pagar yang rusak. Sepanjang malam, juga penyusup membakar dan menjarah halte Senen Toyota Rangga di dekat markas Brimob di Senen dan halte Polda Metro Jaya yang berada di depan markas Polda Metro Jaya, serta halte Senayan Bank Jakarta dekat kompleks Stadion Gelora Bung Karno. Selain itu, stasiun Istora Mandiri dan stasiun Senayan Mastercard mengalami kerusakan parah akibat unjuk rasa. Transjakarta menghentikan operasinya di seluruh kota pada pukul 22:11 WIB, sementara MRT Jakarta hanya beroperasi terbatas dari Lebak Bulus hingga Blok M BCA.
Di Bandung, massa membakar rumah dinas MPR dan perusahaan pembatas air. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang berusaha menenangkan para pengunjuk rasa ditolak karena ia dituduh mencoba mengalihkan isu. Deddy hampir diserang tetapi dievakuasi oleh pasukan keamanan ke gedung DPRD Jawa Barat. Sementara itu di Surabaya, pengunjuk rasa menuntut pembebasan dan kompensasi bagi seluruh demonstran pada hari sebelumnya, serta pemecatan dan proses hukum bagi anggota polisi yang terlibat dalam kematian Afan Kurniawan. Massa melemparkan benda dan diduga molotov ke arah polisi, menyebabkan kebakaran di sisi timur Gerahadi dan kantor pemerintah Provinsi Jawa Timur. Api membakar beberapa sepeda motor dan menimbulkan asap hitam pekat ke udara. Di Makassar, para pengunjuk rasa memblokir jalan raya Trans Sulawesi dengan membakar ban bekas. Pada malam harinya, mereka membakar kompleks DPRD Makassar, termasuk mobil dan sepeda motor yang terparkir di sana. Para pengunjuk rasa juga merusak ATM di dekat pos jaga. Tidak lama setelah itu, kompleks DPRD Sulawesi Selatan mengalami kebakaran yang menghanguskan sejumlah fasilitas penting, mulai dari ATM, center, ruang paripurna, sekretariat, musola, hingga beberapa ruang fraksi dan beberapa unit mobil. Peristiwa tragis ini juga memakan korban jiwa dari 4 orang yang dilaporkan tewas, yang terdiri dari seorang staf, seorang fotografer, seorang anggota Satpol PP, dan seorang kepala seksi Kecamatan Ujung Tanah. Dan juga beberapa wilayah luar Jakarta yang juga ikut unjuk rasa yang menyebabkan kerusakan fasilitas umum. Di Surabaya, kerusuhan berlanjut hingga dini hari. Tanggal 30 Agustus, Hotel Zahid Surabaya yang terletak di dekat Jalan Pemuda mengalami kerusakan dan pencerahan yang cukup parah setelah para pengunjuk rasa didesak mundur dari Gerahadi. Para tamu melaporkan bahwa sekitar pukul 1.30 dini hari, massa mulai melempari lobi hotel yang membuat dari kaca dengan batu ampar, tong sampah, dan bahkan merusak rambu-rambu lalu lintas. Massa menargetkan lobi hotel, menghantam pintu kaca, dan menyebabkan kerusakan struktural. Aset dari kantor polisi terdekat seperti komputer dan lobi polisi juga dijaga, dan kantor polisi tersebut kemudian dibakar. Seorang tamu menceritakan bahwa kelompok tersebut tampaknya sebagian besar adalah pemuda. Beberapa di antaranya membawa kelewang, dan massa meneriakkan cair-cair saat mereka berbaris di Mall Castle. Karena pembakaran dan vandalisme di 7 halte bus, yakni halte Polda Metro Jaya, Senen Toyota Rangga, Senen Sentral, Senayan Bank Jakarta, dan Gerbang Pemuda. Transjakarta mengadakan layanan di semua rute pada pagi hari Sabtu 30 Agustus pada pukul 11.30 pagi. Beberapa rute Mikrotrans dan Koridor 11 Pulau Gebang Kampung Melayu secara bertahap memulihkan layanan. Stasiun MRT Istora juga dirusak dengan mesin penjual otomatis dan kamera CCTV dijaga. Pemerintah daerah Jakarta mengumumkan bahwa layanan Transjakarta dan MRT akan digratiskan selama seminggu karena upaya pemulihan masih berlangsung. Orang-orang mulai berkumpul di depan kediaman pribadi Ahmad Syahrini di Tanjung Priok pada pukul 15 WIB, meskipun ada pengawalan ketat di depan gang. Awalnya, para pengunjuk rasa datang untuk menyampaikan ketidakpuasan terhadap pernyataan Syahrini sebelumnya. Kerusuhan terjadi ketika beberapa pengunjuk rasa merusak gerbang rumah Syahrini dan mengambil barang-barang mewah dari dalam kediamannya, termasuk patung Iron Man, seluruh manusia yang muncul dalam banyak rekaman, Tesla Model X dan Lexus RX 450H Plus milik Syahrini juga dirusak. Rekaman video dari lokasi kejadian juga menunjukkan uang dolar Singapura diberikan kepada massa. Massa juga terdengar menyerahkan duit rakyat ketika mereka mengeluarkan barang-barang mewah tersebut dari rumahnya. Setelah rumah Syahrini dijarah, massa terus berkumpul di kediaman pribadi Eko Patrio di Setiabudi, Jakarta Selatan sekitar pukul 22:05 meskipun dijaga ketat oleh aparat keamanan. Awalnya, massa hanya bertahan di depan gerbang perumahan karena penjagaan yang ketat dan kehadiran TNI. Namun seiring bertambahnya jumlah massa, petugas keamanan dan tentara yang menjaga rumah Eko akhirnya membiarkan massa memasuki area tersebut.
Sejak pukul 21.55, terdapat laporan bahwa rumah tersebut telah dijarah, termasuk kulkas, dispenser air, TV, sepatu, dan kerabat yang dilempar keluar dari rumah meskipun dijaga oleh TNI. Setelah rumah Eko, massa berkumpul di rumah Uya Kuya di Durensawit, Jakarta Timur. Dilaporkan bahwa massa memasuki rumahnya setelah merobohkan pagar sambil meneriakkan hancurkan, dan rumah tersebut dijarah bersama kucing peliharaannya, sapu lidi, dan rak pakaian. Uya Kuya menjawab bahwa ia dan keluarganya baik-baik saja dan telah menerimanya meskipun sedih karena kucingnya juga dijarah. Malam harinya pukul 22, listrik di sekitar markas brigade mobil padam dan kekacauan pun terjadi ketika pasukan polisi menggunakan gas air mata dan tembakan untuk membubarkan massa. Pada jam-jam berikutnya, angkatan bersenjata dan polisi melakukan operasi penyisiran untuk membebaskan para perusuh di wilayah Kuitang. TikTok menangguhkan sementara akses fitur siaran langsung selama beberapa hari ke depan dengan alasan meningkatnya kekerasan pada aksi unjuk rasa yang terjadi di Indonesia. Di saat yang bersamaan, Instagram juga sempat menghilangkan fitur siaran langsungnya. Dan pada saat fiturnya kembali, muncul teks peringatan sebulan bahwa untuk melakukan siaran langsung, pengguna harus merupakan akun publik yang memiliki pengikut minimal 1000 pengikut. Menurut perbincangan dan tautan-tautan yang tersebar di media sosial, khususnya di X, banyak oknum bayaran yang berjaring ojek daring dengan tujuan menyamar sebagai demonstran dan menyut fasilitas umum. Pada malam hari, Prabowo mengadakan dialog dengan perwakilan dari 16 organisasi masyarakat Islam, termasuk Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Al-Irsyad, dan Persatuan Islam di kediamannya di Hambalang. Seorang reporter TV One yang diidentifikasi sebagai Leo Chandra dilaporkan ditahan dan dianiaya oleh polisi saat menyiarkan secara langsung di dekat pos pemadam kebakaran di Koja, Jakarta Utara. Rekaman video yang beredar di media sosial tampak menunjukkan dirinya ditangkap secara terpaksa dan dipukul saat siaran langsung berlangsung. Nah, kita akan lanjutkan part 2 besok hari karena ini sangat panjang. Kita lanjutkan part 2 tentang kerusuhan yang satu ini yang terjadi pada Agustus 2025. Saksikan terus Showkey Official setiap hari. Gimana ya? Oke, gimana hasilnya ya? Iya, selesai guys. Cuman jelek apa bagus, kasih nilai ya guys ya. Soalnya bingung juga mau bikin ini ya. Nah, terima kasih ya telah menonton. Saksikan terus Showkey Official setiap harinya ya.